Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, viral sejumlah tenaga kesehatan dan warga di Kecamatan Lewatidahu, Sumba Timur menerobos derasnya arus sungai dengan styrofoam. Aksi ini dilakukan untuk melayani posyandu dan pemeriksaan kesehatan warga di seberang sungai. Viral di media sosial, sejumlah tenaga kesehatan dan warga berupaya menyeberangi sungai berarus deras di Desa Mundulambi, Kecamatan Lewatidahu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dengan styrofoam. Nakes perempuan duduk di atas rakit yang terbuat dari styrofoam bekas yang kemudian ditarik oleh warga dan nakes pria. Para nakes berjuang menyeberangi sungai untuk melayani posyandu dan pemeriksaan kesehatan warga di seberang sungai. Kadang para nakes terpaksa menyeberangi sungai dengan basah-basahan dan memikul peralatan medis di atas kepala. Situasi ini sudah terjadi sejak tahun 2012 silam, ketika di wilayah Kecamatan Lewatidahu dibangun puskesmas. Saat musim kemarau bisa diseberangi dengan motor untuk langgar ke sebelah. Tetapi pada musim hujan kami, kalau air tidak terlalu dalam, kami bisa langgar dengan jalan kaki, air sebatas dada atau sebatas leher. Sedangkan kalau airnya terlalu dalam, kami minta bantuan kepada masyarakat, salah satunya dengan bantuan rakit. Warga dan petugas kesehatan menaruh harapan agar situasi ini bisa berubah menjadi lebih baik. Dari Sumba Timur NTT, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Kepala Desa Kohot Arsin resmi akhirnya ditahan malam kemarin. Arsin ditahan bersama 3 tersangka lainnya terkait kasus pagar laut Tangerang. Kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Di samping proses ini kami terus mengembangkan keterkaitan penanganan perkara lebih lanjut. Kita terus melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, yaitu penanganan sampai tuntas. Untuk awal kami sudah melaksanakan penanganan ini, dan semoga nanti dengan bekerja koordinasi dengan Kejaksaan, berkas segera P21, dan selanjutnya kami akan terus menyidik sampai tuntas. Pemirsa, sebelumnya Kepala Desa Kohot Arsin menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen pagar laut Tangerang. Arsin menjadi tersangka pertama kasus pagar laut yang diperiksa oleh Bareskrim Polri. Kepala Desa Kohot Arsin, tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat pagar laut Tangerang, tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan Senin siang. Didampingi kuasa hukumnya, Arsin hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pertama usai ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Mau pakai masker, Pak? Iya, Pak. Namun saat ditanya oleh awak media perihal kasus yang menjeratnya, Arsin tak bergeming dan enggan berkomentar sepatah kata pun. Oke aja ya. Iya, Bang. Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Segera cukup ya. Sebelumnya penyidik Bareskrim Polri telah melayangkan panggilan pertama terhadap 4 tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang. Kepala Desa Kohot Arsin menjadi yang pertama memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3KS periode 2018 hingga 2023. Pemirsa, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik
Japdimsus memeriksa sedikitnya 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi ahli dalam perkara tersebut. Dari ke-7 tersangka, 4 diantaranya merupakan pegawai Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Para tersangka akan ditahan selama 20 hari. Akibat tindak pidana korupsi ini, kerugian negara ditaksir mencapai 197 triliun rupiah. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 5 dus dokumen, barang bukti elektronik berupa 15 unit handphone, 1 unit laptop, dan 4 soft file. Barang bukti kini tengah dibawa ke Kejagung dan akan dilakukan tindakan lanjutan. Dan dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut yang dilakukan oleh penyidik, maka penyidik berketetapan menetapkan 7 orang saksi menjadi tersangka, dan penyidik juga pada jajaran Japdimsus berketetapan melakukan penahanan. Berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan 7 orang sebagai tersangka, antara lain 1. RS, yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, SDS, yang bersangkutan adalah Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Ketiga, JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Keempat, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kelima, MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Keenam, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Jadi yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris pada 2 perusahaan sekaligus. Sedangkan yang terakhir, ke-7, adalah GRJ selaku Komisaris Jenggala Maritim dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, dan yang bersangkutan dinyatakan sudah sehat. Selanjutnya, tim penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Yang pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui demut atau broker, kerugian impor BBM melalui demut atau broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian karena pemberian subsidi.